Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali dengan channel kesayangan kita, Ujri Channel ya. Oke ya, saya akan menayangkan video yang menurut saya ini lagi viral ya. Viral ya. Ini adalah seorang kiai. Ini cicitnya Sunan Gunung Jati ya. Sunan Gunung Jati, Kiai Haji Faris Al-Haq Cirebon gitu. Ini tapi ini baru tahu saya nih kiai ini. Cuma kalau dilihat dari wajahnya nih kayaknya kayak Gus Abbas Buntet ya. Apa ini kakaknya apa adiknya ya? Oke ya, kita tidak mempersalahkan Miku, tapi menurut saya pembicaraannya beliau, statementnya beliau itu sangat tegas sekali tentang polemik isu nasab ini. Oke, kita akan tayangkan videonya dan kita akan tonton bareng bersama-sama. Orang Jepang kalau salah yang ngomong salah. Wallahi tallahi billahi, saya Muhammad Faris Al-Husain, cicit dari Sunan Gunung Jati. Saya gak ridho dunia akhir ketika apa yang sudah diajarkan oleh para muassis Nahdlatul Ulama kepada kita orang NU lalu kita meremehkannya. Wallahi tallahi billahi, saya berani taruhan di akhir. Paham semuanya? Jadi mulai nanti yang dibaca apa? Makanya tadi saya itu sebetulnya waktu makhluk kian saya nggak mau naik. Kenapa? Karena saya nggak punya saran ke sana. Yang saya punya saran di Maulid Barzan juga. Paham? Saya marah bukan karena benci, tapi biar orang NU di Batam lurus. Paham? Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malam hari ini saya tidak bisa lama karena besok pagi saya sudah harus kembali ke Jakarta. Saya di Jawa lagi banyak acara, saya di Jawa lagi sangat-sangat padat sekali acaranya. Yang kedua, santri saya itu kalau 17 Agustusan oleh masyayikh pondok pesantren untuk memperingatinya sampai berhari-hari sebagai rasa syukurnya para santri atas perjuangan para kiai dan para ulama ketika memerdekakan bangsa ini. Bapak Ibu, mohon maaf malam hari ini di majelis ini hadir saudara saya. Beliau ibu nyainya Mbak Yai Nur. Ini masih saudara dengan saya. Beliau masih cicitnya Sunan Gunung Jati. Beliau dari Keraton Kanoman Cirebon. Jadi beliau adalah Sayyidah Asy-Syarifah, cucunya Sunan Gunung Jati, istrinya Mbak Yaya Nur. Itu saudara saya dari Kanoman. Beliau sama-sama keturunan Sunan Gunung Jati. Kalau turunannya Sunan Gunung Jati, batinnya nyambung. Makanya saya tadi ngobrol dengan Yaya Nur langsung nyambung. Alhamdulillah, itu hebatnya Wali Songo. Kemudian yang berikutnya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya mengapresiasi dengan terbentuknya perjuangan Wali Songo Indonesia di Kota Batam. Kenapa? Karena ini penting bagi kita, khususnya untuk orang NU. Dimana kita semuanya tahu bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang memerdekakan adalah Kiai dan ulama NU. Kiai dan ulama NU memiliki saham besar dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nggak usah terlalu jauh bicara tentang sejarah. Satu contoh kecil saja Pak. Sebelum Indonesia ini berdiri, sebelum Indonesia ini ada, Kiai dan ulama NU sudah menyebut Indonesia di dalam syairnya. Muassis Nahdlatul Ulama almarhum almarhumlah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah menyebut Indonesia di dalam syairnya, di dalam lagunya yang berjudul Syubbanul Watan, yang kerap kali dinyanyikan oleh kader-kader Ansor dan NU, Fatayat dan Muslimat. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wa la takun minal iman, inadu ahlul watan. Ya, syair berikutnya apa? Indonesia biladi anta umanum wa khawma kullu man ya'tika yawma qawmi hayyal qa'imama. Lagu itu diciptakan oleh Mbah Wahab jauh sebelum Indonesia terbentuk. Lagu itu diciptakan jauh sebelum Indonesia ini ada. Tapi Kiai NU sudah menyebutkan Indonesia di dalam lagu. Ada yang lebih tua lagi daripada lagu itu, yaitu lagu dari ciptaan kakek saya, Mbah Abbas Pondok Buntet Pesantren, pahlawan perang 10 November Surabaya. Jauh lebih tua daripada lagu Subhanul Watan, Mbah Abbas menciptakan lagu judulnya Nahnu Nahdiyun Indonesia. Nahnu Nahdiyun Indonesia, Hablunal Islamu Dinuna. Dua kiai, dua muassis Nahdlatul Ulama sudah menyebut Indonesia jauh sebelum Indonesia itu ada.
Pertanyaannya, di hari ini Indonesianya ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada. Di hari ini Indonesianya ada, di hari ini Indonesianya eksis. Apa kalau bukan karena karomah dari para kiai dan para ulama kita, Nahdlatul Ulama. Sebegitu luar biasanya para kiai dan para ulama kita, sampai yang suruh nepungin sanad keilmuannya saja, malah sampai membangga-banggakan ciptaan orang lain, dan sampai sendiri nggak kenal sudah sanad keilmuan. Oke ya. Sangat tegas, saya sangat tegas sekali ya, Kiai Faris, Kiai Haji Faris El-Haq Cirebon. Saya tahunya ini adalah Kanoman. Kanoman berarti ini saudaranya Gus Sahabat Buntet ya, Panglima PWI ya, Laskar Selawat. Ini acara ini ada di Batam kayaknya ya, di Batam untuk pengukuhan, mungkin ya pengukuhan PWI Laskar Batam, Laskar Wali Songo Batam. Gitu. Dan beliau tegas sekali ya terkait membelokkan sejarah, terkait kemerdekaan, terkait Indonesia, terkait sanad ilmu gitu loh. Memang yang berjuang selama ini yang kita tahu kan para kiai seperti Kiai Abdul Wahab, Kiai Hasyim Asy'ari gitu kan, ya Mas Buntet, Cirebon gitu loh. Terus banyak lagi kiai-kiainya gitu loh yang lain. Seperti siapa itu di Surabaya itu ada pendiri NU juga itu Ki Hasan Gippo gitu. Dan banyak lagi yang lainnya gitu loh. Oke, kita akan lanjutkan videonya. Pada mereka, ayo mau jawab apa orang Batak, Wong Cirebon, ya. Indonesia ada karena kiai dan ulama kita. Mbak Abbas, Mbak Wahab itu turunannya Wali Songo. Mbak Abbas pondok untuk pesantren Cicip dari Sunan Gunung Jati. Jelas sanad dan terkonfirmasi sejarahnya. Muassis pondok untuk pesantren, pendiri pondok untuk pesantren Mbah Muqayyim, penemu provinsi Bandar Lampung, pendiri provinsi Bandar Lampung, bahkan yang mendesain rumah adat pertama Bandar Lampung adalah pendiri pondok untuk pesantren Mbah Muqayyim. Siapa? Cicip dari Sunan Gunung Jati. Perjuangan Mbah Muqayyim diteruskan pada cucunya siapa? Mbah Abbas pondok untuk pesantren, yang kemudian beliau menjadi pahlawan 10 November Surabaya karena mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Sanad perjuangan kita PBI ke sana Pak, bukan ke Balawi. Sanad perjuangan kita ini ke kiai dan ulama NU yang tahnya adalah Wali Songo, bukan ke Balawi. Bukan ke siapa? Bukan ke siapa? Bukan ke Balawi. Terlepas daripada Balawi ada yang baik, boleh. Kalau ada turunan Balawi yang baik, kita hormati. Kalau ada turunan Balawi yang alim, kita aji. Tapi urusan masalah nasab yang diklaim mereka, kita tidak boleh percaya. Kenapa? Karena ada hasil riset keilmuan yang menyatakan kalau mereka batal nasabnya. Itu tidak bisa dipungkiri. Sudah jelas hasil riset keilmuannya batal, sampai masih seneng. Sementara kiai dan ulama Nahdlatul Ulama yang jelas-jelas secara nasab dan sanad keilmuannya terkonfirmasi di sejarah, sampai malah tinggal. Terasa tidak terasa malam hari ini, maka saya menyaksikan langsung di kota Batam. Mau jawab apa saja? Copot kaos PWI-nya kalau sampai masih senang baca situ dulu. Bukan tidak boleh, tapi sanadnya sampai itu Maulid Barsanji. Setuju apa setuju? Setuju apa setuju? Terlebih di hari ini Pak, oknum Balawi banyak bikin masalah di negara kita ini. Mengancam bukan hanya sekedar keberadaan Nahdlatul Ulama sebagai sebuah jamiah yang didirikan oleh para kiai dan para ulama, tapi manuver-manuver yang dibuat oleh Balawi mengancam kelestarian bangsa dan negara Indonesia. Yang bangsa negara Indonesia, kata kiai dan ulama NU yang kah dari Wali Songo, adalah mu'ahadah watonnya kita yang tidak boleh diingkari dan tidak boleh dikhianati walau sejengkal. Mbak Abbas berjuang 10 November membela Indonesia. Mbak Abbas mengatakan hubbul Indonesia minal ibadah, cinta kepada Indonesia adalah ibadah. Itu terah Wali Songo. Sekarang kalau kita bandingkan dengan manuver dan sikapnya Balawi di hari ini, coba Pak, sejalan diselewengkan.
17 Agustus katanya usulan dari Habib siapa di Kuitang itu, bendera merah putih karangannya Habib, sampai BPKB STNK karangannya Habib kabeh jatuh. Gak usah dikerokin. Lucu ya. Tegas ya menurut saya. Saya ini baru tahu ya, baru tahu kalau STNK BKB itu katanya yang penemunya itu Habib. Ini saya baru tahu dari beliau gitu loh. Informasi dari beliau dan eh, kita akan cari ya videonya ya, kapan-kapan kita akan cari videonya kalau ada pernyataan penemu STNK dan BPKB itu adalah Habib gitu loh. Oke, sebelum itu kita akan lanjut videonya ya. Wong Batam memberno nek Gus Paris ngelok. Aku biasanya ngaji Batam adem-adem aja bengi aku ngelok. Nah, Gus ketingan ngomong emang perjuangan Wali Songo, agamane Wali Songo malah gak dinggo. Apa melarat? Bendera merah putih karangannya Habib, STNK karangannya Habib, BPKB karangannya Habib ya. Habib di Balawiakan, Pangeran Diponegoro, pahlawan dan ulama sufi dari Mataram yang memiliki karamah yang sangat luar biasa di Balawiakan. Habib dibinyakan. Ini nama betul. Sing lucu di tetangga kecamatan saya ini ada kuburannya orang tukang tambal ban. Mati itu tahun 2016. Saksinya masih banyak, istrinya masih ada, anak-anaknya masih ada. Dan tiba-tiba dibangun atas izin Habib Lutfi diganti jenenge Syarifah. Tambal dan wingi dikholi gak ono sing korek. Jari masyarakat ngomong, ini kan tukang tambal ban, kenapa kemudian ganti jadi Syarifah? Lalu saya kenapa nggak datang di khona? Ya bukan saya tidak mau mengkhoni tukang tambal ban, ya mau tapi namanya jangan dirubah. Jadi pemalsuan makam di mana-mana. Yang lebih keji daripada itu banyak munculnya makam-makam palsu. Sampai dalam kondisi seperti ini harus kritis, Pak. Kenapa mereka ini melakukan seperti ini? Kalau kita kaitkan dengan hasil riset DNA yang ditemukan oleh beberapa pakar DNA di Indonesia, bahwa Ba'alwi itu DNA-nya adalah DNA Yahudi Arkenasi. Ini agak ada sedikit korelasinya dengan apa yang dilakukan mereka di hari ini. Kenapa? Dulu Palestina ini negara Islam. Yang namanya Palestina ini dulu negaranya besar dan semua mayoritas masyarakatnya Islam. Orang Yahudi itu nggak punya negara. Orang Yahudi numpang hidup di Palestina karena orang Islam yang ngurus negara. Akhirnya orang Islam ini nggak pernah sungguh ke siapa-siapa. Akhirnya diizinkan dia hidup di Palestina. Hidup di Palestina, berkembang sampai banyak. Akhirnya orang Yahudi membuat satu rencana untuk merebut negara Palestina. Bagaimana rencana yang mereka lakukan untuk merebut negara Palestina? Pertama, dia belokkan sejarah Palestina. Masif sampai orang Palestina nggak tahu dengan sejarah negaranya sendiri. Yang kedua, munculkan makam-makam baru dengan nama mbah-mbahnya mereka. Palsukan makam-makam ulama yang berpengaruh dengan nama mbah-mbahnya mereka. Setelah masif dan berhasil, masyarakat di situ pada percaya. Akhirnya mereka mendeklarasikan dan menyatakan bahwa Palestina sejatinya adalah negaranya mereka. Setelah masif mendapat dukungan, orang Palestina terusir dari negaranya sendiri. Berkaca dari sejarah-sejarah Palestina seperti itu, di Indonesia sekarang ini mirip dan gerakan itu dilakukan oleh kelompok Baal. Betul apa betul? Betul apa betul? Masif mengaku turunannya Kanjeng Nabi, tapi sepena dewe. Bahkan yang lebih kejam, Pak, baru kejadian di Jawa Barat ini ada Habib yang membawa lari istrinya Kiai. Istrinya Kiai. Aduh. Asu. Masya Allah. Ada lagi istrinya Ustadz diminta. Di doktrin Ustadznya, kalau kamu menyerahkan istri saya, apa istri kamu kepada saya, kamu akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilepaskan istrinya.
Ustadz itu melepaskan istrinya mencerai dan akhirnya istri itu dikawin oleh Habib, hanya baru dapat beberapa minggu sudah cerai lagi. Kenapa? Karena KDRT. Ada lagi Habib yang kebiasaannya keliling meminta uang ke masyarakat, kalau nggak dikasih ancamannya tidak dapat syafaat dari Kanjeng Nabi. Ada nggak di Batam yang begitu? Ada nggak? Ada nggak? Nah, mulai sekarang kalau ada Habib yang begitu nggak usah diajak ngomong, kaprek aja mukanya. Setuju? Setuju? Kaprek aja. Di Indonesia masif Arabisasi Pak sekarang, terasa nggak? Terasa nggak? Masif Arabisasi. Orang Indonesia kalau ngomong nggak campur dengan bahasa Arab itu dianggapnya nggak gaya. Ya? Anak antum, ukti, akhi, liko, gabal, gabul, gabal. Saya tanya kenapa ente ngomong pakai bahasa Arab? Oh, bahasa Arab itu afdol, Gus. Bahasa Arab afdol itu yang Qur'ani. Betul apa betul? Kalau ada orang meninggal kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau melihat sesuatu yang menakjubkan kita ucapkan subhanallah. Kalau kita mendapatkan musibah di jalan, astagfirullahaladzim. Kalau gabal gabul anak antum akhi ukti bahasa congormu. Gino nggih? Gino nggih? Akhirnya sekarang terjadi Arabisasi. Saya itu nggak bisa bahasa Arab, saya bisa bahasa Arab sesuai nahwu sorof saja. Makanya waktu saya haji, umrah, saya lagi ngopi di warung, saya lagi minum kopi, luwak kopi. Ditanya sama orang Arab, malkah wa ya haji? Ini kopi opo haji? Loh aku lah bingung. Bahasa Arab di kopi luwak itu ya. Nah, akhirnya tak jawab sesuai keilmuan santri saya. Tak jawab hadhil qahwah allati takhruju min silitil luwak. Gini mungkin. Nah, kan coba sih dengan teko Gus, lek kapal api apa Gus bahasa Arab? Safinatun nar. Arabisasi itu jelek buat orang Indonesia. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi niku ngajari kula niku kan remen kali tanah kelahiran ning. Gini wong iki. Kanjeng Nabi mengatakan, "Ana Arabiyun." Saya Arab. Siapa yang membenci Arab berarti membenci saya. Hadis itu jangan ditelan mentah-mentah. Hadis itu kalau kita mau mencerna hadis dilihat konteksnya. Hadis yang mengatakan ana Arabiyun, aku Arab, sapa wae wong sing benci Arab berarti membenci aku. Itu konteksnya adalah nasionalisme kebangsaan. Kanjeng Nabi ngajari kula lan panjenengan kan remen kali tanah kelahirane. Kenapa? Sebab sejatine Kanjeng Nabi niku sanes tiyang Arab. Kanjeng Nabi niku mau Arab, wong sing diarabke. Nggak percaya, ayo kita nuntut nasabnya. Beliau cicitnya Nabi Ismail alaihis. Nabi Ismail putranya Nabi Ibrahim alaihis. Pertanyaannya, semenjak kapan Nabi Ibrahim hidup di Arab? Ayo, Nabi Ibrahim ke Arab itu cuma mengantarkan istrinya. Itu pun karena perintah Allah Subhanahu. Nabi Ibrahim lahir di Babilonia, lalu uzlah ke Palestina. Di hari ini Palestina itu letak wilayahnya wilayah Israel. Israel disebut sama Allah di dalam Al-Quran dengan sebutan bangsa tersendiri, ya kan? Ya Bani Israel. Dan Nabi Muhammad itu bukan orang Arab, beliau itu mau Arab, orang yang diarabkan. Kalaupun beliau mengatakan anak Arabiyun, itu adalah nasionalisme kebangsaan. Maka kalau kita mau mencontoh apa yang dikatakan oleh beliau, ketika beliau mengatakan anak Arabiyun, aku Arab, jatuh kepada kita umatnya di Indonesia, katakan anak Indonesiun, aku Indonesia. Ketika beliau mengatakan siapa yang membenci Arab berarti membenci aku, maka jatuh kepada kita umatnya yang di Indonesia, katakan siapa yang membenci Indonesia berarti membenci aku. Gitu caranya tuan. Wis percaya Habib itu bodoh-bodoh, gak ono sing iso ngene iki. Sing iso ngene iki kiai NU mah. Gino nggih? Nggih. Ono sing masih dadi mukhibin ngene. Kas. Hah? Kas. Ana ora? Mengiki rek gak metu anake gak selamat sampeyan. Yo, putu Nasional Gunung Jati duwone mandi.
Kulo teng Sunan Gunung Jati 13, Sunan Gunung Jati teng Kanjeng Nabi 13. Berarti kulo teng Kanjeng Nabi pinten 30 dan nang ngene ono darah Kanjeng Nabi wong batane sing gak percaya. Jare ngomong emoso turunane Kanjeng Nabi ilune pesek jancuk. Bahkan yang lebih bahaya lagi dengan apa yang dilakukan oleh Bang Alawi, di hari ini Bang Alawi sudah banyak merambah ke makam-makamnya aulia. Di Muria banyak makam-makam yang dirubah di Bang Alawi kan. Laris ngomong betul. Di lingkungan makbara aulia lainnya juga sama di Bang Alawi kan. Tiba-tiba ada namanya Alidu, tiba-tiba ada namanya Binyakya, tiba-tiba ada namanya apa Asegra. Aku ya Habib Adudu Dudu Habib. Ini nama betul. Tujuan mereka membuat hal-hal seperti itu bukan hanya untuk merusak Eno, tapi untuk merusak bangsa dan negara Indonesia. Tujuannya menguasai Indonesia dan menguasai jamaah Nahdlatul. Sampai pun bilang apa bahkan sejarah NU itu dibelokkan. Bilang apa betul? Yang lebih parahnya lagi sudah dikarang bukunya, lalu disebarkan di. Oke ya, sampai di sini ya videonya ya. Saya tayangkan lebih lengkapnya saya taruh di link deskripsi untuk melihat sepenuhnya ya. Video ini yang saya tayangkan gitu loh. Barusan adalah ceramahnya Cicit Sunan Gunung Jati dari Kesultanan atau Cirebon kayaknya gitu. Beliau berceramah tentang betapa kita itu harus bangga dengan negaranya kita, bangga dengan ajaran-ajaran yang selama ini kita pelajari dari kiai-kiai yang mengajari kita gitu loh. Jangan bangga dengan produk yang lain gitu loh. Seperti itu. Jadi jiwa nasionalisme kita itu harus tumbuh dan menjaga sejarah-sejarah yang penting untuk anak cucu kita nanti gitu loh. Gitu. Oke ya, renungkan pembicaraannya. Mungkin model DE memang seperti itu ya. Kalau berbicara saya nggak tahu juga. Saya mereaksi video ini, mereaksi video beliau itu sekarang ini gitu loh, satu kali ini gitu loh. Oke ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, bunyikan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.